Apa kamu tahu kenapa itu disebut hati atau liver? Itu berasal dari bahasa Inggris kuno, liver. Itu dulunya sama seperti jantung saat ini adalah simbol kesehatan. Jadi bayangkan kekagetanku saat itu menjadi penyebab utamaku bisa kehilangan nyawa. Saat orang-orang memikirkan apa yang bisa dilakukan setelah sekolah menengah, kebanyakan berpikir untuk melanjutkan kuliah atau berusaha menemukan jalan mereka di dunia luar. Untukku, aku tidak memiliki pilihan itu, karena semuanya diambil dariku. Aku 19 tahun saat itu, hanya beberapa hari sebelum kelulusan, saat pacarku pergi untuk bertugas. Hanya 3 bulan, katanya meyakinkanku, sebelum ia naik ke bus yang membawanya pergi jauh dariku. Dan walaupun aku tahu ia melakukannya untuk kami, untuk masa depan kami, rasanya tetap sulit. Hanya 3 bulan, kataku mengingatkan diri sendiri. Tapi, banyak hal terjadi dalam 3 bulan. Baru beberapa minggu setelah kami berpisah, dan aku mulai merasa tidak enak badan. Aku masih mengingatnya seakan baru terjadi kemarin. Akhir minggu setelah 4 Juli, saat semua orang berenang atau berjemur, kusadari ada yang tidak beres. Sedari aku terbangun, kepalaku terasa berputar. Aku tidak nafsu makan dan nyeri di tubuhku terasa aneh. Aku mencoba tidur, walaupun kenyataannya aku tidur sepanjang minggu. Dan tetap saja, sesuatu terasa salah. Orang rumah tidak ambil pusing saat itu. Karena riwayat depresi akut, mereka pikir aku hanya mengalami episode lain. Aku pun berharap demikian. Sayangnya, ternyata tidak. Meskipun nafsu makanku hilang, aku tetap harus makan. Sesuatu yang kubutuhkan untuk memberikanku energi agar cepat pulih, kataku dalam hati. Tapi tak lama aku memuntahkan semua yang kutelan. Biskuit, sup, bahkan air minum. Dan setelah kupikir itu yang terburuk, aku merasakan kram perut yang terasa menusuk. Kukira itu hanya sebentar, sakit saat itu saja. Tapi itu terasa sampai 3 hari, sampai akhirnya kami memutuskan harus ke rumah sakit. Dan walaupun mama meyakinkanku itu bukan apa-apa, aku tahu bahwa ada sesuatu yang lain. Mereka memeriksa denyut jantungku, mendengarkan pernafasanku, dan akhirnya mengarahkan senter ke mataku. Saat itulah ruangan menjadi hening. Aku mencoba mencari tahu dan melihat mata dokter melebar dan mamaku terkesiap. Ada apa? Tanyaku ragu. Ada jeda sebelum dokter menjawabku. Kamu mengidap penyakit kuning. Kurasa dokter itu tahu aku tidak mengerti jawabannya, jadi ia mulai menjelaskan. Itu penyakit di mana mata dan kulitmu berubah warna menjadi kuning. Apa? Apa maksudnya kuning? Tanyaku sambil merasakan ketakutan mengalir di nadiku. Tapi bukannya memberiku jawaban, dokter itu keluar ruangan. Jantungku berdegup kencang. Begitu pula dengan monitor jantung di sebelahku. Dan suaranya menjadi semakin cepat dan kencang. Hingga tirai disibak dan memperlihatkan beberapa dokter dalam satu tim. Apa kamu merasa kelelahan? Tanya satu dokter. Ya. Apa kamu merasa mual? Tanya yang lain. Dan terasa sakit di area ini? Tanya dokter lainnya sambil menunjuk perutku. Aku mengangguk. Untuk sesaat mereka sepertinya tahu apa yang salah dan bagaimana menanganinya. Tim dokter muncul di ranjang rumah sakit. Biasanya pertanda baik bukan? Tapi ternyata tidak. Meskipun semua gejalaku mirip dengan apa yang mereka perkirakan, mereka tidak begitu senang dengan kenyataan itu. Faktanya, mereka justru terlihat khawatir. Rasanya seperti menunggu bertahun-tahun sebelum dokter itu akhirnya bicara dan memecah keheningan antara aku dan mama. Nak, hasil laboratorium sudah keluar. Ia mengambil nafas panjang sebelum melanjutkan. Dan tampaknya kamu memiliki penyakit hati autoimun. Ada kemungkinan ini bisa menjadi lebih parah. Aku ingat pikiranku kosong, menyangkal apa yang kudengar. Aku ingat ruangan itu menciut, terasa berat dan sulit bagiku untuk bernafas karena kepalaku terasa ringan. Kata-kata pacarku menggema di kepala. Hanya 3 bulan. Dan di antara para dokter yang berdiskusi apa yang harus mereka lakukan padaku, di antara suara mesin di ruangan, satu suara yang terdengar paling kencang. Mamaku menangis, tidak tahu harus apa saat nyawa anaknya dalam bahaya. Apa tidak ada cara untuk menghentikan apapun yang membuat hatinya tidak berfungsi? Pasti ada yang bisa Anda lakukan, pinta mamaku.
Itu masalahnya, Bu. Ini autoimun. Artinya, sistem kekebalannya yang menyebabkan hal ini, menyerang sel-selnya yang sehat. Sistem imunnya yang seharusnya melindunginya telah keliru mengenali tubuhnya sendiri sebagai sesuatu yang harus dilawan. Ini bukan infeksi yang bisa kami sembuhkan dengan antibiotik, kata dokter itu menjelaskan sebelum menoleh ke arahku. Pada kondisi autoimun, penyebabnya adalah sistem imunmu sendiri, hatimu, dirimu. Apa aku melakukan kesalahan? Kenapa aku? Tangisku. Dokter menggelengkan kepalanya. Saat ini, itu hanya nasib buruk. Nasib buruk ini membuat sistem kekebalanku yang seharusnya melindungiku dari semua yang bisa melukaiku, berbalik menjadi menyerang tubuhku sendiri. Hatiku terbakar, dan berita buruknya adalah, hati adalah organ yang sangat penting, pabrik kimia dalam tubuh. Itu menghasilkan, mengubah, dan memproses kimiawi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Artinya, jika itu berhenti bekerja, maka dirimu juga. Kabar baiknya, hati bisa memperbarui dirinya sendiri. Nantinya, aku hanya membutuhkan sesuatu untuk memperlambat sistem imunku, memberi kesempatan hatiku untuk berjuang melawan waktu, perlombaan untuk melihat apakah itu bisa memperbarui dirinya lebih cepat dibanding sistem imunku menggerogotinya. Tapi ada kabar yang lebih buruk. Aku membutuhkan steroid, dan bukan yang biasa digunakan orang-orang untuk membentuk tubuh, tapi tipe steroid yang bisa menenangkan sistem imunku. Permasalahannya adalah, ada kemungkinan pengobatan ini mempengaruhi organ tubuhku yang sehat. Steroid memiliki efek samping di hampir semua organ. Tidak semuanya berefek sama buruknya. Secara statistik, hanya 1 dari 10 yang akan mengalami efek samping pada organ vital lainnya. Well, aku sudah menjadi bukti, karena itulah yang terjadi. Jadi, ternyata pengobatan ini memang menyelamatkan hatiku, tapi memiliki efek serius pada otakku. Jam berputar, akhir mulai datang. Aku bisa merasakannya. Dokter datang dan pergi. Hasil tes terus menunjukkan negatif, lagi dan lagi, sedangkan aku semakin melemah setiap hari. Semua mulai samar. Aku bahkan tidak ingat berapa lama aku di sana atau apa yang kulakukan. Yang kuingat hanyalah yang kurasakan. Sangat ketakutan. Itu adalah ketakutan tidak tahu kapan aku bisa mengucapkan selamat tinggal pada orang-orang yang kusayangi. Takut untuk melepaskan mereka. Itulah peganganku, sesuatu yang membuatku bertahan. Selama minggu terakhirku di sana, aku tertidur lama. Mama memberitahuku bahwa saat aku tertidur, aku bergumam padanya. "Ma, aku melihatnya. Aku melihat cahaya. Aku selamat, Ma." Mamaku berpikir, itulah akhirnya. Ia menahan nafasnya dan menggenggam tanganku sepanjang malam. Walaupun kelelahan, Mama tidak membiarkan dirinya beristirahat sampai aku tidak tidur lagi. Dan saat pagi datang, aku bangun mendapati Mama menangis lega. Setelah ia menceritakan semua ini, aku ingat merasakan hangat yang berbeda dan cahaya sore itu. Dan suara. Aku ingat mendengar suara pacarku yang seakan dari tempat yang sangat jauh. Dan aku ingat mendengar kakek nenekku yang sudah tidak bersama kami di dunia ini. Ternyata, salah satu efek samping dari pengobatan yang mereka berikan padaku adalah psikosis. Itu menjelaskan ingatan yang hilang, suara, dan pengalaman keluar tubuh. Semuanya. Jadi kehangatan dan cahaya itu bisa jadi tubuhku yang akhirnya pulih. Karena itu terjadi tak lama setelah aku diberikan obat terkuat yang mereka miliki. Dan hatiku melewati garis finish, menang melawan sistem imunku di perlombaan yang menentukan nasibku. Segera setelah aku mulai sadar, aku diizinkan meninggalkan rumah sakit dan mulai melangkah untuk hidup, tidak hanya sekedar bertahan. Aku muntah hampir setiap hari selama 3 bulan setelahnya. Aku mulai menyesuaikan diri dengan makanan padat. Terkadang, aku masih kesulitan menjaga keseimbanganku. Di bulan-bulan awal, aku harus belajar berjalan lagi. Jujur saja, rasanya seperti kembali menjadi balita. Ini sudah 6 bulan dan aku masih di sini. Tapi, aku tidak bisa membayangkan melakukannya tanpa dukungan dari keluarga, teman, dokter, dan pacarku. Aku bersyukur memiliki mereka. Aku bahkan bersyukur memiliki penyakit ini, karena hal ini memberiku sudut pandang berbeda. Untuk lebih bersyukur, lebih terbuka, dan lucunya, lebih sehat.